What's up kalian para wibu-wibu? Kembali sama gue Rasyam dan selamat datang di video kali ini. Di video kali ini gue sedikit excited nih untuk nge-review figur yang satu ini. Kenapa? Karena figur ini udah ada di wishlist gue dari dulu banget, sekitar gue SMP, yang dimana gue udah tahu-tahu figur, dan gue gak pernah punya figur seri ini, seri Tokusatsu ini, yaitu adalah Ultra X Ultraman Gaia version 2. Sebelum gue ngejelasin figur ini kayak gimana, gue akan sedikit cerita, abis itu baru ngejelasin kayaknya. Tapi kayaknya dicampur kayaknya. Jadi tuh, kalau kalian tahu sekarang, kalau kalian lihat yang pengikut figur atau misalnya kalian penonton anime penasaran, jadi itu figur Ultraman itu sekarang kan diambil alih kayak yang buat SAF. Jadi kayak desainnya, artikulasinya udah mirip kayak SAF. Sebelum masuk ke SAF, Ultraman itu figur Ultraman yang full artikulasi itu punya kayak ininya sendiri, lainnya sendiri, yaitu Ultra X. Nah, jadi Ultra X itu apa? Sekarang gue jelasin juga. Jadi itu Ultra X itu kayak ya serinya sendiri gitu, atau lain figur dari Ultraman sendiri gitu. Walaupun memang dibuat oleh yang sama oleh Bandai dan Tamashii Nation juga, tapi dia berbeda dari ada segi artikulasinya dan dari kayak aksesoris juga beda banget. Jadi nggak sama kayak SAF. Harganya pun juga beda kalau kalian lihat sekarang, karena sekarang dan Ultra X itu kan sekarang udah stop produksi. Jadi basically karena udah pindah ke SAF, udah diambil alih sama yang ini SAF gitu kan. Jadi kalau kalian nyari Ultra X di Tokopedia itu harganya bisa sampai mahal banget ya, karena figurnya termasuknya udah rare gitu kan. Dan ini aja gue dapet ini juga second hand alias second, udah bekas gitu kan. Jadi tapi gue udah sehari mainin ini, gue pakai buat photoshoot juga. Tadi sebelum gue ngerekam video ini juga masih oke artikulasinya, memang tahan lama gitu kan. Dan ya mungkin itu saja penjelasan gue untuk Ultra X ya, dan sedikit tadi gue cerita. Nah sekarang siapa sih Ultraman yang gue review kali ini? Ini Ultraman, ini kayaknya kalau kalian nonton Indonesia tahu sih kayaknya. Ini Ultraman Gaia. Nah, Ultraman Gaia berasal dari mana? Ya seri Ultraman Gaia. Basically seperti itu. Jadi nggak basa-basi lagi, kita langsung aja ke bagian artikulasi dan aksesoris dari figur yang satu ini. Nah, sekarang waktunya bagian artikulasi dan aksesoris dari figur yang satu ini. Jadi, dan gue unboxing dulu ya. Nah, ini dia figurnya. Dulu yang ini kita pisahin dulu semua. Sekarang waktunya yang ini. Babi. Ini dia figurnya. Dan ini tadi habis gue ganti ya. Gue ganti dulu dah. Nah ini dia figurnya, kita akan langsung aja mulai. Ke bagian atas bisa segini. Nah ke bawah segini. Tangan bisa diputar 360 derajat. Bisa dilipat segini. Tangannya juga bisa goyangnya segini. Ball jointnya ini jadi bisa diputar-putar. Untuk badannya dia bisa ke bawah segini, ke atas segini. Main panjang. Kakinya bisa ke depan segini dan ditekuk juga segini. Ke depan segini, ditekuk segini. Dan untuk kaki bawahnya alias ininya nggak ditekuknya, nggak bisa panjang banget, cuman segini doang. Dan ke atas segini. Dan untuk kaki bisa dimiringinnya, cuman bisa banyak sih, tapi harus dipaksa. Nah, untuk artikulasi figur ini sepertinya itu saja ya. Nah untuk artikulasi seperti itu saja, kita pinggirin dulu si main figur, kita ngomongin aksesorisnya. Nah yang pertama ini dulu. Jadi aksesorisnya ini kalian mendapatkan pala, yang dimana palanya ini kayak bisa kalian tembus cahaya gitu. Contohnya ini gue ambil dulu lightstick gue. Nah bisa ditembusin kayak gitu. Yang kedua kalian juga mendapatkan banyak banget tangan di situ. Enggak sih, cuman
2 pasang doang tangan terbuka, tangan karate chop sama tangan yang gue pakai yang defaultnya. Nah habis itu kalian juga dapat color timernya alias yang tinong-tinong ya, kalau kita orang Indonesia tahu. Susah lagi ngambilnya. Nah kalian mendapatkan color timernya, sorry ke HD ya. Nah kalian mendapatkan color timernya ini berwarna merah ya tinong-tinongnya. Kalau yang gue pakai itu warna biru ya biasa. Kalau merah ini kan kalau misalnya udah mau habis gitu kan ininya, kayak energinya. Nah kalau ini gue nggak tahu aksesorisnya apa, karena saat gue beli figur ini gak ada manual booknya, jadi gue nggak tahu ini buat apa. Jadi mohon maaf gue nggak tahu buat apa ini ya. Kita lanjut ke aksesoris yang kedua yang gue suka banget. Nah ini dia nih, kan karena di selotip jadi gue nggak mau buka. Nah kalian mendapatkan efek poton ini ya, biasa yang siraman rohaninya ya. Ini kalian dapat ini juga. Kalian juga dapetin yang di palanya nih. Nah kalian juga mendapatkan yang di palanya, dan kalian juga dapat palanya juga. Jadi nggak dipasang, jadi langsung connect ke bagian pala yang satu ini. Oke sih, gue suka aksesorisnya. Dan kalian juga dapetin tangan untuk kalian pakai aksesoris yang siraman rohani ini nih, yang di sini. Cuman di selotip gue makan ngeluarin ya. Dan mungkin itu saja untuk aksesoris dari figur yang satu ini dan artikulasinya. Jadi kita langsung aja ke bagian opini gue tentang figur yang satu ini. Sekarang waktunya bagian opini gue tentang figur yang satu ini. Nah, gue suka banget sama figur ini. Gue bener-bener suka, di luar ekspektasi gue. Fun fact, figur ini tuh udah 10 tahun lebih, karena gue bisa baca di sini Bandai 2011. Jadi figur ini udah berumur 10 tahun. 11 tahun kayaknya ya. Sekarang 2022, gue lupa. Gue kira sekarang masih 2021. Ini 2022. Udah 11 tahun figur ini, dia masih bagus. Gue gak nyangka. Dan ini gue beli bekas ya, second hand. Itu gue bener-bener kaget banget. Gue kira tuh kayak sambungannya bakal longgar, kayak beberapa bagian badannya atau catnya udah mulai memang sih udah mulai tapi nggak pudar-pudar banget. Pokoknya kayak figur-figur apa ya, pudarnya cuman kayak 1 bintik 2 bintik doang di bagian kaki atau nggak bagian tangan gitu kan. Dan gue kaget gitu, kira bakal lebih parah gitu ya kan. Dan untuk artikulasi gue ini bener-bener masih bagus banget, gue nggak nyangka. Dan gue suka banget artikulasi itu masih artikulasi itu luasa gitu, nggak terbatas gitu. Jadi kalian mau bikin pose kayak dia datang atau misalnya kayak bukan sujud ya, kayak yang kayak pose-pose yang pangeran-pangeran gitu tuh, yang kayak ngajak-ngajakin kayak apa sih pokoknya ya, gue agak susah juga ngajakin pose. Pokoknya ada gambar nanti lah ya kan, kayak gitu itu masih bisa untuk figur ini. Sedangkan kayak SAF gue yang kamera dedicated itu susah banget, susah. Yang SAF Shinkochu sama SIC seperti Majid Cegoken yang pernah gue review, Iksa sama Nuden, itu gak bisa untuk gue pose kayak pangeran-pangeran gitu, itu gak bisa. Dan yang lebih gue gak sangka lagi itu adalah aksesorisnya. Namanya juga Ultraman nih, apa yang mau lo dapat aksesorisnya gitu kan, karena ya cuman badan sama tangan doang yang dipakai gitu kan. Gue gak nyangka dia juga ngeluarin aksesoris efek-efek partnya, kayak tembakan siraman rohaninya, atau dalam bahasa kalau fan hardcore Ultraman nyebutnya bukan foton sih, sorry gue lupa namanya apa. Pokoknya itulah, pokoknya gue juga lupa namanya kan, padahal gue fans Ultraman. Abis itu kayak yang di palanya itu juga, gue gak nyangka itu bakal dapet gitu ya kan. Dan untuk harganya ya, gue beli bekas ini 700.000 itu udah bener worth it banget, karena ya tadi yang gue bilang, di sini tuh minusnya cuma satu, kotor doang pas pertama kali gue beli, jadi gue harus bersihin dulu gitu kan. Tapi ya itu masih bisa kita maklumin ya, itu masih bisa kita maklumin karena ya kotor doang gitu kan. Lo bisa bersihin, lo bisa pakai sikat, pakai air juga udah bisa gitu kan, cuman harus hati-hati tetap sih ya kan. Dibanding dari pas gue beli itu juga ada beberapa pilihan Ultraman tuh. Dia kalau nggak salah Dyna 3, Mebius ada 2 kalau nggak salah, yang Burning Brave sama yang Mebius biasa. Abis itu emang Ultraman dulu Showa. Kenapa gue juga milih Gaia, karena dari kondisinya gue lihat masih oke gitu kan. Dan gue ngeliat di belakang aksesoris juga, oh masih oke nih kayaknya nih kan, akhirnya gue ambil. Dan gue expect tuh buruk banget ya kan, kayak tadi gue bilang, gue expect tuh buruk, mungkin kayak ada aksesoris yang hilang kah, atau misalnya kayak ada beberapa
sambungan yang longgar, ternyata enggak, bener-bener masih bagus banget. Makanya gue gak nyangka ini figur udah 11 tahun gitu kan. Figur ini bener-bener, dan mungkin itu saja dari gue ya untuk opini gue. Dan figur ini gue rekomen banget ke kalian yang mencari figur-figur Ultraman. Kalau kalian sultan, kenapa? Karena kalau kalian cari di Tokopedia, figur-figur Ultra X ini udah mahal. Walaupun udah back in the box ya. Kalau misalnya masih baru itu mungkin bisa sampai 1 juta lebih, karena ya figur ini udah stop produksi gitu kan, seperti gue bilang di awal. Karena sekarang Ultraman figur-figur itu diambil alih sama SAF, alias desainnya mirip. Jadi seri Ultra X itu udah habis, udah stop produksi, jadi penggantinya SAF Ultraman. Jadi udah susah nyari Ultra X ini. Ya, jadi itu saja dari gue di video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, jangan lupa share ke teman-teman kalian yang para wibu pecinta tokusatsu pun, karena seperti yang kalian lihat di atas atau di bawah ada banyak figur yang akan gue review lagi. Jadi itu saja dari gue, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.